Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Dalam suara nyanyian serangan jurus ribuan pedang, Yin Ziping yang berdiri di langit yang tinggi, terkena serangan Ye Chen mengenai Dragon Armor-nya. Di bawah, Ye Chen berteriak, melangkah keluar, dan menyerangnya lagi. Yin Ziping yang terluka parah, dengan wajah galak, menstabilkan tubuhnya dan menyerang lagi. Dengan raungan Yin Ziping, 9 roh naga yang mengelilingi tubuhnya berubah menjadi bentuk naga dan menggeram pada Ye Chen. Melihat ini, Ye Chen menghela nafas dengan dingin, menyebarkan formasi Tai Yin, dan kekuatan misteriusnya langsung menghancurkan 9 naga dan naga menjadi ketiadaan. Bahkan Yin Ziping yang baru saja menyerang Dui buat mundur. Apa? Formasi Tai Yin. Pada saat ini, semua orang menatap formasi besar di kaki Ye Chen, dan mata mereka menjadi lebih dalam. Dalam suara kejutan, Ye Chen telah melangkah keluar satu langkah dengan kecepatan yang sangat cepat. Ye Chen seperti angin, hampir tanpa bayangan, dan serangan Ye Chen kembali menembus armor naga Yin Ziping Armor untuk kedua kalinya. Dalam suara kejutan lagi, Ye Chen melambaikan tangannya terus-menerus, memukul Zi Ziping dengan ki pedang yang tak tertandingi, dan kemudian ada 9 bayangan cahaya keemasan dan bayangan tinju cahaya keemasan. Ye Chen mengeluarkan kekuatan magis 6 denyut nadi. Serangan naga gila. Dengan suara keheranan, mata semua orang pada dasarnya tertuju pada tubuh Qin Yu, semua orang menyipitkan mata sedikit, dan mata semua orang bersinar dengan makna yang dalam karena mengetahui teknik jurus itu. Boom! Ledakan. Adegan perang begitu luas sehingga dunia menderu, arai bergetar, dan dunia bergetar. Melihat pertempuran dalam arai, Ji Ningsuang di kerumunan tampak sedikit terkejut. Qin Yu, siapa kamu sebenarnya? Mengapa? Bagaimana bisa ada begitu banyak kebetulan? Di sisi lain, Sang Guan Yuer melihatnya, dan cahaya mata yang indah menatap pede pada sosok Qin Yu, dan ekspresinya membeku sesaat. Tetua Sekte Heng Yue berkata, apakah Anda menemukan bahwa Qin Yu sangat mirip dengan seseorang? Sebelum melihat sekeliling kerumunan, matanya tertuju pada Tong Xuan selama 1 detik. Qin Yu mirip dengan Ye Chen. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Melihat Tong Xuan, wajahnya sudah sangat suram, terutama ketika dia mendengar nama Ye Chen. Dia memiliki kemarahan yang tidak bisa dijelaskan, karena Ye Chen lah yang membuatnya marah saat dulu. Apakah kamu menemukan sesuatu? Bukan hanya mereka, semua orang di Sekte Zhengyang dan Sekte Qingyun juga keheranan. Semua kekuatan magis Ye Chen dipamerkan oleh Qin Yu. Ini tidak biasa. Yin Ziping berteriak, siapa itu? Siapa kau sebenarnya? Melihat begitu banyak kekuatan supernatural yang akrab dan sombong, Yin Ziping teringat pada musuhnya saat dulu. Lalu menurutmu aku ini siapa? Ye Chen tertawa. Aku akan merobek topengmu secara pribadi. Yin Ziping menggeram, menyapu langit dengan roh-roh pembunuh, dan tanda naga-naga mendorong melintasi kehampaan, lalu jari-jari naga menembus ruang. Tergantung padamu bisa atau tidak menghancurkan topengmu. Ye Chen mendengus keras, mengambil tembakan yang kuat dan sombong, mencampur banyak jurus dengan banyak metode rahasia untuk melawan segel naga Taiksu Yin Ziping, dan kemudian meluncurkan 8 bayangan naga cahaya keemasan untuk memblokir 8 naga Yin Ziping. Denyut nadi kekuatan magis langsung menghancurkan jari-jari Yin Ziping. Boom! Boom! Jurus yang kuat bertabrakan satu demi satu, getarannya terlalu besar, dan langit hampir runtuh. Apa?
Dengan raungan, Yin Ziping berdiri di langit dan berdiri di kehampaan. Ya, dengan kicauan pedang, pedang muncul di tangannya. Kemudian, kekuatan jiwa naga dituangkan ke dalamnya, dan saat kekuatan jiwa naga dituangkan, pedang pembunuh berdengung dan bergetar, dan cahaya terang terus berkumpul. Itu triknya lagi. Ye Chen mencibir, lalu menarik napas dalam-dalam, dan hatinya bergerak, memanggil api abadi berwarna-warni dan petir langit warna emas. Para penonton terkejut lagi, api sejat berwarna-warni, petir emas. Aku tahu Ye Chen begitu banyak kekuatan magis, tapi dia juga memiliki api sejati dan guntur langit pada saat yang sama. Bagaimana perasaanku seperti Qin Yu dan Ye Chen itu satu orang. Saat ini, mata semua orang menatap Ye Chen, terlalu banyak orang yang ingin bergegas dan ingin melepas topengnya, karena sekarang Qin Yu sangat mirip dengan seseorang yang mereka ingat. Dalam gelombang diskusi, api berwarna-warni telah berubah menjadi busur dewa api, dan guntur langit emas menyatu menjadi panah dewa guntur. Dan Ye Chen bergegas dalam posisi menembak panah. Apinya menggelegar. Saat ini, ada keributan lain di tempat kejadian. Dengan raungan Yin Ziping di kehampaan, Yin Ziping juga mengeluarkan serangan pedang naga. Dengan jentikan Ye Chen juga melonggarkan tali panah dengan lembut, dan panah dewa petir emas melesat ke langit. Pada saat ini, semua orang berdiri, mengangkat wajahnya, dan menatap langit. Di bawah perhatian semua orang, panah dewa petir emas yang melesat ke langit dan serangan pedang Yin Ziping mendekat tanpa batas. Pada saat ini, emas dan emas sama-sama cemerlang, panah dan pedang tidak tertandingi, dan mereka sangat mempesona di atas langit. Boom! Dengan raungan yang mengejutkan, panah dewa petir emas dan pedang naga taiksu emas hancur bersama, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Tiba-tiba, ruang itu meledak, berpusat pada titik di mana panah dan pedang bertabrakan, dan lingkaran cahaya menyebar ke empat sisi. Kemanapun ia lewat, ruang itu terdistorsi, dan bahkan arai yang kokoh hampir runtuh. Di tempat, Yin Ziping memuntahkan darah dan terbang keluar. Klik. Di bawah, saat Yin Ziping terguncang oleh muntah darah, topeng hantu di wajah Ye Chen meledak pada saat bersamaan. Segera, wajah bermata tajam, dengan beberapa perubahan dan sedikit kelelahan, muncul di depan mata dunia. Klik. Suara retak topeng hantu itu sangat tajam. Dalam angin berdarah, sosok Ye Chen tegak dan ulet, dan pakaian berlumuran darah berdiri kokoh di langit. Tetapi seluruh dunia, pada saat ini, jatuh ke dalam kedamaian seperti kematian. Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada wajah itu. Keheningan yang mengerikan antara langit dan bumi, adalah sepasang mata dengan berbagai tatapan berkedip, kaget, sulit dipercaya, bingung. 3 atau 5 detik kemudian, seseorang membuka mulutnya, berpikir bahwa dia salah melihatnya. Banyak orang menggosok mata mereka tanpa sadar, tetapi ketika mereka pergi melihatnya lagi, itu benar-benar orang yang hidup adalah orang yang telah meninggal secara tragis sebelum mereka menyaksikannya. Itu alkemis suci Ye Chen. Apakah dia masih hidup? Qin Yu sang pembunuh dewa adalah Ye Chen, mereka adalah orang yang sama. Ekspresi terlalu banyak orang menjadi luar biasa indah dalam sekejap. Dan apakah saya salah melihat? Di antara kerumunan, dan Chen membuka mulutnya dan ekspresinya menjadi tercengang. Atau, mungkin, selain itu, Dan Yi juga membuka mulutnya dan menatap pemuda yang berdiri di pesona dengan tidak percaya. Qin Yu adalah Ye Chen.
Dan Chen hanya merasa tidak bisa berkata, dan sekarang adegan ini benar-benar di luar imajinasinya. Untuk sesaat, tubuh tua dan Chen dan Yi yang bersemangat bergetar. Untungnya, fiksasi dan identitas mereka tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit disorientasi. Bagaimana mereka bisa berpikir bahwa Qin Yu sang pembunuh dewa adalah Ye Chen alkemis suci dari kota alkemis? Qin Yu adalah Ye Chen. Selain itu, Xuan Nu memandang Ye Chen, wajahnya tidak bisa dipercaya, dan kehilangan kesadaran. Melihatnya, Xuan Nu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat tangannya dan menutupi bibirnya. Pemuda yang dikaguminya masih hidup. Ye Chen, apakah kamu? Dari samping, menatap Ye Chen dalam arai, mata Xiao Luoxi kabur, dan wajahnya penuh air mata, karena orang yang disukainya masih hidup. Ini benar-benar kamu. Di antara kerumunan, Jining Xuang, memandang Ye Chen, tersenyum ketika melihat Ye Chen, dan tersenyum dan matanya yang indah penuh air mata kebahagiaan. Meskipun Jining Xuang memiliki perasaan samar ketika dia melihat Ye Chen di dalam gua ketika menyelamatkannya, tetapi ketika wajah itu muncul di depannya, Jining Xuang merasa seperti sedang bermimpi. Perasaan seperti mimpi membuatnya tak terpisahkan. Realitas yang jelas dan ilusi. Dalam kehidupan ini dan di dunia ini, bisakah aku tetap bertarung denganmu berdampingan seperti sebelumnya, sehingga aku bisa mempercayaimu di belakangku dengan aman? Jining Xuang tertawa dengan air mata, mata penuh kerumitan dan mencela diri sendiri. Aku tidak menyangka. Selain itu, ekspresi Sun Luoyan menjadi sangat indah. Dengan mengatakan itu, dia tidak lupa melirik Jining Xuang di sampingnya. Ketika dia melihat mata Jining Xuang penuh dengan air mata, dia tiba-tiba menjadi sedikit terkejut. Kamu? Apakah kamu masih menangis? Kamu, Ye Chen. Di sisi lain, melihat wajah tajam Sang Guan Yu ada di sana. Betapa akrabnya wajah itu, dan Ye Chen telah terukir di hatinya. Ye Chen-ku. Dengan dua garis air mata mengalir di pipinya, Sang Guan Yu tanpa sadar mengangkat tangannya dan menyentuh arah Ye Chen, seolah-olah dia bisa menyentuh Ye Chen. Wajah itu sepertinya bisa merasakan suhu yang telah lama hilang dari wajah itu, dan dia melihat dengan seksama, karena takut pemandangan di depannya akan berubah dari ingatan ke ingatan dalam sekejap mata. Qin Yu dan Ye Chen. Selain itu, ekspresi Sangguan Han Yu tidak bisa dipercaya, terkejut, dan rumit. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa dua pahlawan dunia akan menjadi orang yang sama? Sangguan Han Yu bergumam, tidak heran kamu akan mengembalikan tas penyimpanan curian kepadaku, tidak heran kamu akan menyelamatkanku. Mata Sangguan Han Yu penuh dengan kerumitan. Aku dan adikku ternyata menyukai orang yang sama. Ye Chen anakku, di kerumunan, tubuh Wu Tian Xuanzhen gemetar, dan matanya yang bijaksana dipenuhi air mata, yang mengaburkan penglihatannya, tetapi ada kilatan cahaya di air matanya. Bagaimana bisa berpikir bahwa anaknya masih hidup? Dan bagaimana bisa berpikir bahwa anaknya adalah Qin Yu apalagi yang akan membantunya melewati kesulitan keluarga Wu Tian pada waktu itu. Pada waktu itu begitu dekat dan tidak mengenali anaknya ada di sisinya. Wu Tian Xuanzhen bergumam, tidak heran anakku meminta ukiran kayu wajahmu. Kata-kata Wu Tian Xuanzhen bergetar, nak apakah kau masih membenci ayah? Pada saat ini, Wu Tian Xuanzhen terkejut dan bersemangat, tetapi dia mengabaikan Wu Tian Xiyue di sampingnya. Qin Yu adalah saudaraku. Ketika Wu Tian Xiyue mengucapkan kata-kata ini, air mata mengalir di matanya,
kekasihnya seperti pahlawan dalam mimpinya, mimpinya menjadi sungguh, tetapi kenyataannya kejam, bahwa orang yang dicintainya adalah anak dari ayahku. Pada saat ini, Wu Tianxiue tidak bisa membedakan antara kejutan dan kesedihan. Dia tidak tahu apakah dia harus terkejut bahwa kakaknya masih hidup, atau apakah dia harus sedih karena orang yang dicintainya akan menjadi saudara tirinya, dan dia tidak tahu apakah air matanya mengalir karena terkejut atau sedih. Melihat Wu Tianxiue melakukan ini, ibunya hanya bisa menghela nafas. Jika itu Qin Yu, putriku mungkin masih menikah dengannya, tetapi jika itu Ye Chen, maka ini tidak mungkin karena darah ayahmu mengalir pada Ye Chen. Bukan kebetulan, aku hampir takut menangis. Di sisi lain, Tai Yi dan Wu Sanpao menarik telinga mereka. Di antara kerumunan, kakek Zuge mengangkat janggutnya dengan penuh arti. Biyu berkata, dia adalah pahlawan dunia, jadi dia harus memiliki gaya dunia, seperti ayah Raja Pedang. Di samping, Biyu tersenyum dan menatap Ye Chen, seperti dia melihat ayahnya di masa lalu. Kubilang dugu, Ye Chen akan bangkit dengan kekuatan puncaknya, kakek Zuge melirik Dugu Ao di sisinya. Dugu Ao berkata, aku harus mengakui bahwa Ye Chen memang anak muda yang luar biasa. Melihat Ye Chen dalam arai, Dugu Ao menunjukkan senyuman. Ye Chen adalah generasi muda paling menakjubkan yang pernah aku lihat. Prestasi tidak akan berada di bawah ayah Biyu sang Raja Pedang. Atau kita dapat mengatakan bahwa kita sedang menyaksikan kebangkitan seorang Raja Pedang. Fuling membisikkan senyum, keindahan dunia yang indah, melihat kakek Zuge tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terpana. Tuan. Di sini, sekelompok kultivator menoleh ke Ling Zhen. Ling Zhen berkata, aku sedang menunggu, aku harus memusnahkan iblis sebagai tugasku. Tuan Ling Zhen mengguncang jubahnya, postur tinggi. Meskipun dia tenang dan tenang di permukaan, dia ketakutan di dalam. Sampai saat ini, Ling Zhen masih memiliki pusing di benaknya. Ye Chen yang mati masih hidup dan hasil ini di luar dugaannya dan membuatnya tidak bisa diterima. Mata Tuan Ling Zhen berkedip, dan dia sudah mengambil keputusan. Ketika duel berakhir, dia akan sekali lagi untuk melawan Ye Chen yang dianggap iblis. Bagaimana dia bisa hidup? Di sini, wajah orang-orang sekte Zeng yang tampak jelek. Jelas, Ye Chen menunjukkan identitas aslinya dan sangat melebihi harapannya. Namun, Qin Yu dan Ye Chen memiliki kebencian terhadap sekte Zeng Yang. Memikirkan hal ini, mata semua orang terus dingin, tidak peduli apa, dia harus mati hari ini. Beberapa leluhur tua memandang leluhur Qing Yun satu demi satu. Mari kita lihat dulu. Leluhur Qing Yun menarik napas dalam-dalam. Namun, tidak seperti sekte Zeng Yang, leluhur Qing Yun sedikit lebih tenang. Menurutnya, apakah itu Ye Chen atau Qin Yu, itu lebih aneh dari yang dia bayangkan. Orang seperti Ye Chen itu harus berteman atau menderita selamanya. Entah bagaimana, dia lebih suka Ye Chen. Idenya bukan tanpa alasan. Ye Chen tidak bisa dibunuh beberapa kali, yang cukup untuk menjelaskan banyak masalah. Jika Anda tidak membunuhnya dengan kepastian mutlak, lebih baik tidak menjadi musuh karena potensi Ye Chen terlalu besar. Sekarang, jika berdiri di tim yang salah, itu akan menjadi bencana. Ye Chen. Di sini, wajah Tong Xuan sangat suram, dan ketika dia mengucapkan kata-kata, Ye Chen, dia masih mengertakkan gigi. Ini adalah pertama kalinya murid yang dia kerumuni berulang kali dan berulang kali melanggar harapannya, terlalu banyak orang yang berulang kali memberontak melawan keagungannya karena Ye Chen.
Hari ini, Ye Chen masih hidup, membuatnya tidak tahan memikirkan benar dan salahnya. Tentu saja, bagaimana mungkin seorang pria seperti dirinya yang berdiri tegak dan mengaku sebagai leluhur Heng Yue melakukan kesalahan, dan dalam perselisihan antara benar dan salah, ia melahirkan kemarahan yang menjulang tinggi dan pembunuhan yang menjulang tinggi. Dibandingkan dengan Tong Xuan, orang-orang Heng Yue lainnya lebih bersemangat. Di masa lalu, mereka memilih Yin Ziping, karena menurut pendapat mereka, Yin Ziping lebih cocok menjadi ketua sekte. Namun, mereka semakin mengetahui betapa sombong dan sulit diaturnya Yin Ziping, yang bertanggung jawab sebagai ketua sekte, melanggar hukum. Mereka tahu bahwa mereka telah membuat pilihan yang salah dan telah mencoba untuk menghapus Yin Ziping lebih dari sekali. Setelah Ye Chen meninggal, seluruh Heng Yue tidak akan pernah bisa menemukan siapapun yang bisa bersaing dengan Yin Ziping. Sekarang, ketika mereka melihat Ye Chen hidup, mereka melihat harapan. Bukankah ini kesempatan lain yang diberikan Tuhan kepada mereka? Sekte Heng Yue ini membutuhkan Ye Chen, sebuah batu besar, untuk memicu laut yang ganas. Mereka semua adalah orang tua yang telah hidup selama ratusan tahun. Beberapa hal telah terlihat, siapa yang benar dan salah, siapa yang benar dan salah, siapa yang lebih cocok untuk ketua sekte Heng Yue, dan siapa yang menjaga masa depan Heng Yue yang lebih cocok adalah Ye Chen. Yang lebih cocok adalah Ye Chen.